Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herier. Kali kita akan kembali mengomentari video dari Pil Pahit yang berjudul Apakah betul Quran tidak ada keraguan padanya? Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Saya tanya dulu sama Renaldi. Renaldi, alif lam mim itu apa, Renaldi? Ya begini Bang, ada orang bisa berpendapat itu sebuah keraguan, ada yang menganggap tidak karena dia tahu keilmuannya sedikit. Contohnya begini ya, ada ya, sebuah emas asli, ada emas KW dan ada emas plastik gitu ya. Jadi orang yang sudah mempunyai ilmu pengetahuan dia akan dapat membedakan, setidaknya dia dapat paham gitu sebelum dia mencapai ke pengetahuan emas asli. Dia tahu itu ini palsu, yang ini palsu, dan ini baru asli katanya. Begitu Bang. Jadi ada orang yang nggak punya pengetahuan sama sekali, jadi dia sebut itu keraguan. Memang ada itu. Iya. Iya, artinya ketika Anda membaca Al-Quran, lalu Anda tidak tahu itu apa, berarti Anda berada dalam keraguan. Itu betul atau tidak? Gitu. Begini guys ya, kita itu ketika baca suatu, ingat ya, nggak semua pesan itu adalah ada kata-kata misal gini ya, contoh kayak misalnya ada kayak misalnya ada seorang ngomong ke orang lain, misalnya dia ingin ngomong suatu kata yang orang yang ngerti, ada gitu. Misal gini, saya lagi ngomong sama orang Indonesia misalnya nih, saya bisa bahasa Inggris. Nah, ada satu kata yang saya pengen orang tahu, tapi pengen saya ucapkan gitu kan, suka-suka saya ngomong gitu kan. Jadi saya bilang kan, I know that you doesn't understand this, but I will try to let you know. Artinya kan, saya tahu kamu tidak akan paham ini, tapi saya akan coba untuk mengajarkan kamu. Atau misalnya gini, actually I know this is not work, atau I know this is will be doesn't have an effect. Artinya kita pengen bilang bahwa aku tahu ini sia-sia, ini nggak ada efek. Maksudnya itu adalah kita tuh sebenarnya malas ngomong orang tuh gitu. Cuma kalau kita sampaikan terus terang, mereka mungkin mungkin marah atau mungkin aduh apa sih orang ini gitu. Ibaratnya ada suatu hal yang saya nggak mau mereka tahu, tapi saya harus ngomong. Atau cuma saya, itu terjadi. Tuhan juga begitu guys. Gak semua kata-kata itu kita harus ngerti nggak? Ada yang suka-suka dia, namanya Tuhan itu kan. Saya pengen ngomong what the hell, atau misalnya ya saya ngomong sesuatu lah yang saya ingin orang tahu, yang cukup tahu saya saja. Biasa itu dalam percakapan ya. Ada ngomong sama teman, misalnya ada kan Anda misalnya sama teman tuh malas, atau misalnya Anda sama teman tuh pengen apa lah gitu kan. Anda tinggal bilang satu kata yang mereka nggak ngerti bahasanya. Selesai sudah. Ya kan? Jadi mereka juga nggak mesti juga nuntut harus itu arti apa gitu kan. Ya mereka harusnya tahu sendiri bahwa itu berarti dia sedang ngomong untuk dirinya sendiri gitu. Ngerti ya? Jadi guys, ya apa ya? Jadi bukan berarti semua tuh harus kita tahu artinya, enggak. Ada yang Tuhan tuh pakai bahasa dia gitu. Nanti ya, ada bahasa Tuhan, ada bahasa manusia. Nah, ya berarti kenapa dia pakai bahasa dia? Karena itu nggak penting bagi kita, ngerti? Sama kayak kita, saya ngomong bahwa actually I don't care with you all, but I have to talk this. Artinya saya nggak peduli sama kalian, tapi harus ngomong ini saya gitu. Nah, harus saya sampaikan bla bla bla. Mereka nggak perlu tahu bahwa sebenarnya saya tuh nggak mau ngomong sama mereka gitu. Yang penting mereka tahu pesan saya, itu penting. Ngerti ya? Jadi apa yang Tuhan sampaikan kita atau artinya itu berarti nggak penting bagi kita. Karena pesannya adalah yang kita ngerti, ngerti ya? Itu untuk dia hanya sekedar, ya kayak saya bilang, sama kayak saya mengatakan bahwa actually I don't care with you gitu. Tapi saya tak ngomong kan. Nah, jadi itu nggak penting bagi mereka, bahwa saya tuh nggak peduli sama mereka sebenarnya gitu kan, atau kayak gitulah misalnya. Jadi bukan saya bilang Tuhan nggak peduli sama kita ya, bukan. Maksudnya itu hanya analogi, itu contoh bahwa itu maksudnya gitu kan. Kata-kata kayak alif lam mim dan sebagainya itu hanya Tuhan yang tahu gitu.
Kita nggak perlu tahu, guys. Karena itu bahasa Tuhan gitu. Kosakata yang Tuhan pakai. Sebagai orang bisa bahasa Inggris, ya menyampaikan pada orang Indonesia, ya dia tidak berarti orang Indonesia ini harus tahu bahasa Inggris gitu kan tentang satu kata itu. Kenapa dia ngomong dia tahu ini orang Indonesia tapi ngomong bahasa Inggris satu kata itu karena bagi dia tahu ini pesan ini nggak penting bagi orang Indonesia. Penting itu adalah orang Indonesia tuh harusnya begini-gini gitu kan. Yang dia actually dalam Inggris itu penting bagi orang Indonesia ini gitu kan. Harus logikanya guys. Itu loh. Iya, berarti itu betul kalau orang Gini ya, saya mau terangkan ya. Ragu-ragu tuh begini ya, dengan yakin tuh gini. Pertama, kita harus paham bahwa harusnya kitab suci itu harusnya hanya berisi 100% firman Tuhan. Karena Tuhan sudah mengatakan bahwa dia mengutus para nabi. Ada Musa, Daud, Ibrahim, Yesus, Muhammad. Itu fakta. Yang mengutus para nabi. Dan itu adalah utusan itu official, resmi. Artinya, ya, firman Tuhan itu disampaikan melalui yang resmi saja. Jangan yang nggak resmi. Mau muridnya kek, pengikutnya kek, sahabatnya itu nggak resmi. Karena nggak diutus. Yang resmi yang diutus itu. Makanya yang semua dikatakan oleh yang diutus itu resmi itu adalah firman Tuhan. Selebihnya bukan. Pengikutnya kek, sahabatnya kek, temannya kek, itu hanyalah kesaksian. Bedakan. Firman Tuhan tidak keluar dari ucapan pengikutnya. Firman Tuhan itu keluar dari utusannya yang resmi, official. Nah, sebagai pengikut, teman, sahabat, itu harusnya hanya copy paste dari ucapan dari sang nabi yang official itu. Jangan ada tambah-tambah kurang-kurang. Kalau ada mau nama-nama kurang-kurang, jadikan itu pisah. Misalnya kayak Islam itu mengenal namanya hadis. Kesaksian memang betul-betul itu kesaksian manusia. Gitu guys. Tapi meskipun dalam kesaksian manusia itu juga menyebutkan tentang firman yang apa disampaikan oleh nabi, tapi bukan masuk dalam bagian Quran guys. Itu logika pikirnya kan. Tapi itu harus dipisahkan gitu. Jangan kayak mereka analogi mereka tuh seperti mencampur antara Quran dan hadis. Itu pun hadisnya tidak diterangkan tingkatnya apakah sahih atau palsu, tapi dicampur aduk kayak gaduh gitu guys. Itu masalahnya di situ kan. Itu bikin orang ragu guys ibaratnya gitu. tidak mempunyai ilmu sama sekali, istilahnya dia tidak belajar gitu. Iya, artinya coba saya konfirmasi dulu nih. Saya sapa dulu, ada Delonda. Delonda Muslim atau apa nih, Bang? Selamat pagi semuanya, Bang. Pagi. Muslim Pagi. atau Pak Muslim atau Kristen? Nggak tahu bukan berarti ragu ya. Ragu tuh gini loh. Misalnya ada kondisi dalamnya. Ini ragu. Misal gini. Misalnya kayak bos saya ngomong misalnya. Saya orang Indonesia. Bos saya orang bule. Dia ngomong misalnya bahwa I don't like what you doing. Nah, saya nggak ngerti tuh. Tapi itu nggak buat saya ragu. Yang buat saya ragu adalah ketika dia perintahkan hal berbeda. Misalnya di penyiaran lama, dia bilang bahwa kamu sapu itu ya. Tiba-tiba penyiaran baru dia katakan bahwa jangan sapu itu. Itu buat saya bingung. Bos, yang mana nih bos? Kamu di penyiaran lama atau di di statement kamu yang lama kamu katakan sapu itu. Di penyiaran baru atau yang kata-kata baru sekarang kamu mengatakan jangan sapu. Itu bikin saya bingung bos. Sama. Ya kita pada bikin orang bingung itu. Ketika ada kontradiksi antara ayat. Kok penyiaran lama ngomongnya begini, ya dia berubah jadi penyiaran baru. Itu bikin bingung tuh itu guys. Bukan ada ayat-ayat yang kita nggak tahu artinya gitu loh. Ngerti nggak? Semoga pikirnya. Atau apa? Kristen. Oke. Oke nih. Oke, baik. Jadi begini nih, saya tanya sama teman-teman Muslim maupun Kristen ya. Saya tanya sama teman-teman. Kita ketika baca sesuatu atau ketemu sesuatu atau apapun lah, ketika kita tidak bisa memastikan itu apa sebenarnya, berarti kita berada dalam keraguan nggak? Enggak ragu kita. Karena yang ragu itu adalah ketika ada dua perintah yang berbeda, itu kita ragu. Ada dua berbeda kita ragu. Yang mana ini? Yang mana itu kan? Jadi ragu itu adalah ketika ada percabangan. Misalnya, saya suruh milih nih, kamu pilih teman atau pacar. Nah, itu saya ragu. Ragu saya. Tapi kalau kasih tahu sesuatu yang saya nggak tahu, itu nggak buat saya ragu. Misalnya gini, ada orang mengatakan bahwa, misal apa ya, kata-kata yang, misalnya kayak, ya ada orang ngomong tiba-tiba, abrakadabra. Orang saya nggak ngerti. Itu nggak buat saya ragu. Nggak, kan saya nggak ngerti guys. Jadi sesuatu yang bikin ragu adalah sesuatu yang kita mengerti, yang kita suruh milih. Itu baru keraguan. Jadi keraguan itu berhubungan dengan antara dua atau lebih jalan yang harus kita pilih. Itu bikin ragu. Jadi keraguan itu bukan timbul dari ketidaktahuan, bukan. Ya.
Tapi dari percabangan, kita tahu juga bisa dipakai, tapi dari percabangan. Kita nggak tahu nih mobil jalan mana. Ngerti? Atau kita nggak tahu nih mau maju atau mundur. Ada dua percabangan kan, maju atau mundur, jalan sama. Ini jalan, orang langsung jalan nih kan. Ini nggak mesti dua jalan, tapi tetaplah ada dua pilihan. Yang penting dua pilihannya. Apa kita jalan ini maju atau mundur, satu jalan tapi dua pilihan. Jadi pilihan itu yang buat kita bingung. Kalau nggak ada pilih kita nggak bingung guys, ngerti ya? Jadi keraguan itu berhubungan dengan pilihan, ya. Pilihan guys gitu. Apakah ini kita yakin apa tidak? Misalnya Anda membaca Alkitab, Anda ragu nih, ini ada yakin apa tidak? Itu keraguan, yakin apa tidaknya. Bukan Anda nggak tahu apa yang tulis, itu nggak ada hubungannya guys, nggak ada hubungan dengan keraguan gitu kan. Coba, baik yang Muslim mau yang Kristen. Misalnya gini nih, saya baca ini. Pertanyaannya begini, manakah yang lebih besar, Jupiter atau Mars? Kita nggak tahu jawabannya nih. Itu kan pilihan, dikasih pilihan yang kita nggak tahu tuh adalah dalam rangka dua pilihan, beda. Itu alif lam mim itu bukan dua pilihan, satu pilihan. Apa arti alif lam mim? Nggak tahu. Beda dengan kamu mau tinggal Jupiter apa Mars, itu dua pilihan. Maka saya katakan adalah kebingungan muncul ketika dihadapkan pada dua pilihan atau lebih. Ya, kalau cuma alif lam mim apa nggak tahu, itu bukan keraguan. Ngerti nggak nih orang gitu? Guys, ini memang dia harus belajar dulu nih ya, belajar dulu guys ya, biar pandai dia sih kan. Kacau nih guys, lu jauh pikir ya. Ketika kita tidak bisa memastikan sesuatu itu apa, apakah dia A atau B, ketika kita Kan A atau B itu kan pilihan. Ini nggak ada A, B. Alif lam mim itu apa? Nanti nggak? Ini adalah pertanyaan bukan pilihan option jawaban, tapi pertanyaan apa tuh ya? Apa istilah tuh kalau dalam ujian tuh pertanyaan yang uraian. Jawabannya uraian. Apa alif lam mim? Nggak ada pilihan. Kalau apa jawabannya A atau B, itu baru keraguan namanya. Karena ada pilihan, guys. Jadi orang ini harus belajar. Apa itu keraguan? Bagaimana timbul keraguan, terus belajar ya. Bahwa keraguan adalah timbul karena adanya 2 atau 3 lebih pilihan. A apa B, ya kan? Yakin apa nggak yakin. Bukan apa itu alif lam mim. Itu bukan keraguan namanya. Itu nggak tahu, gitu aja sudah jawabannya, guys. Kita tidak bisa menyimpulkan kepastian terhadap sesuatu, maka kita berada dalam keraguan. Betul atau tidak? Ya. Ya, apanya ya? Guys, Anda pintar sedikit lah ya, bener. Ini parah guys, parah kali serius. Tolong cerdas sedikit saja. Anda harus ngerti keraguan itu apa. Nggak ada hubungan dengan nggak bisa jawab sesuatu. Itu nggak ragu namanya. Itu nggak tahu udah. Ada ragu ketika dihadapkan pada apakah jawabannya A atau B, apakah tinggal 5 atau Jupiter. Ada 2 atau 3 lebih pilihan, itu bikin Anda ragu. Oh satunya apa yang Anda ragukan gitu loh, ya kan? Betul. Oke, gimana Renaldi dan Harun? Iya betul. Sayang saya nggak ikut di apa ini guys. Kalau saya ikut langsung saya buka pikirannya kan. Dia kira kita ini bodoh apa gitu kan? Kita tidak sebodoh itu guys. Kalian ya orang-orang sini ya, kalian nggak maaf ya, kalian tuh nggak bodoh. Kalian tuh hanya terpedaya oleh tipu dayanya orang ini gitu loh. Itu saja, kan tuh nggak bodoh, kalian pintar sebenarnya gitu. Cuma kalian tuh belum dapat ide saja gitu. Coba saya ngomong, saya akan bantah orang yang bisa gitu kan. Kalau saya ada di sini gitu kan. Karena dia tidak mempunyai ilmu. Iya, artinya orang tersebut berada dalam keraguan, betul? Ya, betul? Orang tersebut. Enggak, orang tuh nggak tahu, bukan ragu, nggak tahu beda sama ragu. Ngerti nggak dia? Nggak tahu, nggak sama dengan ragu, guys. Ngerti ya? Beda, nggak tahu beda sama ragu gitu loh, ya kan? Masih dalam keraguan. Oke, baik, terima kasih. Nah sekarang begini. Al-Quran bilang, ya, Al-Quran membuat suatu klaim bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang jelas, yang tidak ada keraguan padanya. Maksudnya tidak ada kontradiksi dalamnya. Ya, anak kami bingung. Oh, kok Quran yang ini ngomong gini, yang ini ngomong gini, nggak ada. Jadi nggak ada kayak dia kitab yang bikin bingung tuh nggak ada.
ya, yang kontradiksi dia kita tuh nggak ada di Quran. Jadi Anda tidak akan pernah ragu atau bingung ketika baca Quran gitu kan. Betul? Betul tidak? Iya. Mengakui Iya. tidak? Oke, Harun mengakui. Iya. Nah, sekarang begini, pertanyaannya begini. Bagaimana ternyata kalau Anda sendiri seorang muslim, ketika Anda buka Al-Quran itu, Anda ragu-ragu. Tidak seperti yang dibilang Quran itu bahwa tidak ada keraguan padanya. Coba. Apa yang diragukan, Bang? Yang meragukan itu di mananya? Oke, saya kasih contoh. Baik, sebentar Harun dan Renaldi. Gini, saya minta kalian dua jujur gini. Selama seumur hidup kalian, ketika kalian membaca Al-Quran, ya, pernah tidak kalian akui tidak bahwa ada ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang kalian ragu, yang kalian bingung ini apa sih maksudnya gitu? Guys, kalau nggak tahu artinya ya belajar. Ya, beda dengan ragu. Ragu tuh adalah bingung ya, ragu. Kita mau A atau B, mau Mars, Jupiter, itu keraguan. Tapi kalau kita jalannya jelas, ini kita kan jelas. Ini haram, halal, haram, sunnah, apa namanya, makruh, jelas semuanya guys, nggak ada keraguan gitu kan. Ini detail gitu. Jadi kenapa nggak ragu? Karena pendetailan. Ingat, luar rumah aja kita tahu mau ngapain ya. Nggak ada keraguan. Orang kan kalau orangnya bingung nih, keluar rumah nih kita ngapain dulu ya? Ada kadang opsi yang timbul deh. Ketika keluar rumah adalah kita ke kanan, ke kiri segala macam. Kita tidak gitu. Kita semuanya jelas gitu kan. Jadi dia adalah karena timbul opsi itu menimbulkan keraguan tuh, opsi yang timbul itu gitu loh ya kan, bukan kayak tahu, itu hal yang beda guys. Kalian kalau aku itu tidak? Kalau saya enggak, saya. Oh, berarti Anda mengetahui semua isi Al-Quran itu? Bukan. Artinya kalau misalnya bukan. Gimana sih? Gini, Harun, sebentar, Harun. Harun, sedikit gini. Anda tadi bilang ketika Anda membaca Al-Quran, Anda tahu semua apa yang Anda baca dalam Al-Quran itu, betul? Betul? Iya, tahu. Misal seperti kayak gini. Oke, berarti sebentar Bang. Berarti Bang, sedikit Bang. Kita nggak usah alif lam mim lagi gini. Berarti semua ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai Anas jelas bagi Anda? Jelas. Oke. Berarti menurut Anda tidak ada perbedaan pendapat. Jadi jelas itu adalah jelas, terukur. Tahu kita apa dia sampai ke Quran itu. Nanti kita poinnya apa? Itu yang penting. Itu hal kayak alif lam mim itu nggak penting. Cuman Tuhan yang tahu gitu guys. Alif lam mim gitu kan. Sama kayak saya ngomong bahasa Indonesia ya, saya tahu bahasa Inggris bahwa I don't care with you. Itu mereka nggak penting tahu itu. Yang penting saya itu ingin mereka tuh belajar ini gitu loh. Itu nggak penting bagi mereka. Apakah yang saya katakan bahwa I don't care with you lalu dengan saya kasih tahu itu akan membuat mereka itu pandai? Kan tidak. I don't care, tapi I want you to listen this, belajar ini gitu. Yang saya pengen mereka belajar ini, bukan yang penting mereka bisa gitu. Bukan masalah saya nggak peduli, itu nggak penting bagi mereka gitu. Yang penting mereka tahu, saya pengen mereka tuh pandai, itu intinya guys ya. Antara para ulama sekalipun, semua satu sepakat itu artinya gitu. Abang berarti nggak paham dengan yang apa bicarakan sekarang. Ya memang orang ini nggak paham ya kan. Memang dia aneh guys. Keraguan dihubungkan dengan ketidaktahuan itu beda ya. Oh gimana Fred? Tolong coba Delonda gimana cara mengatasi solusi ini agak. Gini dia Bang. Silakan Delonda. Aku boleh ngomong dulu nggak? Boleh. Silakan. Halo. Gini begini, sabar. Karena diam dulu Hasan. Kalau host ngomong, kamu hargai ya dan kamu jawab dengan jelas. Kita kan Kristen, kamu kan Muslim, harus jawab. Iya, kita jawab. Ini jawabannya nggak sesimpel itu. Nggak tahu jawabannya ragu, nggak gitu. Ada penjelasannya. Kita jelaskan simpel bahwa
keraguan berhubungan dengan adanya dua pilihan atau lebih. Itu bikin orang ragu. Ya, pilih dia atau dia. Ragu. Kalau kita nggak ada pilihan, nggak tahu kita tuh mau apa? Ibaratnya nggak ada opsi nih. Misal gini, saya nggak tahu mau pilih cewek yang mana. Itu saya berarti nggak ragu. Memang nggak tahu, karena nggak ada opsi gitu loh. Anda mau pilih yang mana? Ceweknya nggak ada. Jadi saya nggak tahu mau milih wanita yang mana. Di antara nggak ada pilihan, ngerti nggak? Di atas semua wanita dunia ini, saya nggak tahu milih yang mana. Karena saya nggak tahu, betul nggak tahu. Artinya saya nggak bingung. Kenapa? Karena nggak ada pilihan. Yang mana yang mau saya pilih? Tapi ketika bilang saya bingung antara Lucy, Rini, atau misalnya siapa, Caca atau siapa gitu, itu baru namanya saya bingung di antara beberapa pilihan gitu. Jadi kebingungan, keraguan itu timbul ketika adanya dua pilihan atau lebih gitu guys. Bukan tidak tahu, itu beda lagi gitu kan. Contoh gini ya. Orang yang nggak tahu bahwa sekolah itu penting, dia nggak bingung dia. Tanya, kamu nggak bingung, kamu mau jadi apa? Dokter atau pilot? Wong dia nggak tahu pentingnya sekolah. Kamu mau sekolah sampai SMA atau kuliah? Nggak tahu saya. Dia nggak tahu pentingnya sekolah. Ngapain dia mau mikir sampai SMP SMA aja nggak tahu pentingnya sekolah? Ngerti nggak? Ngerti ya? Kamu mau belajar 1 jam atau 2 jam, dia nggak tahu belajar itu penting. Nggak bisa, nggak ragu lagi dia bilang untuk bilang bahwa belajar nggak penting. Nggak ragu dia bilang gitu loh. Ya, karena dia kira belajar nggak penting. Yang ragu siapa? Oh iya ya, kamu belajar 1 jam atau 2 jam ya. Aku tahu belajarnya penting. Tapi aku bingung. Yang mana nih 1 jam atau 2 jam? Aku 1 jam aku bisa main game. Tapi kalau 2 jam bisa main game. Tapi aku lebih pintar, bingung dia. Tapi orang nggak tahu bakal bingung. Dia nggak tahu apa itu belajar kok, ya kan? Jadi ketika Anda bertanya sesuatu pada orang nggak tahu, dia tidak akan ragu. Karena dia nggak tahu gitu loh. Orang nggak tahu ya nggak bisa ragu, guys. Ngerti nggak? Contoh gini. Orang yang nggak tahu bahwa nyebrang jalan terus tengok kiri kanan. Dia nyebrang aja tuh. Nggak ada yang ragu dia, langsung nyebrang. Karena nggak tahu dia kan bahwa itu berbahaya. Coba orang yang tahu itu berbahaya, dia akan ragu-ragu nyebrang. Tengok kiri kanan, ada mobil ada motor nggak? Ragu-ragu dia. Karena dia tahu. Orang nggak tahu biasanya nggak ragu, guys. Orang nggak tahu bahwa lompat dari tempat tinggi itu bisa menimbulkan kematian. Nggak tahu dia, lompat aja dia. Contoh anak kecil. Anak kecil tahu nggak kalau misalnya masuk air tuh tenggelam mati? Nggak tahu anak kecil kan? Karena nggak tahu maka dia masuk dalam air meninggal. Orang tahu dia ragu-ragu. Bisa nggak aku berenang ya? Bisa nggak aku tenggelam ya? Intinya adalah kalau nggak tahu tidak akan menimbulkan keraguan. Yang ragu itulah orang yang tahu tapi bingung dia opsi. Itu bikin ragu, guys. Ngotot maunya gimana? Itu kan repot. Kok kamu jawab cuma mutar? Contoh, orang Kristen yang betul-betul udah makan dogma itu tidak akan ragu. Dia akan bahwa Yesus Tuhan. Nggak ragu lagi dia. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Kalau dia tahu kayak mualaf. Awalnya ragu. Ini Yesus bilang dia bukan Tuhan. Ini kok Paulus bilang itu Tuhan. Ragu dia. Ada opsi. Paulus atau Yesus yang benar. Ragu dia. Tapi kalau orang Kristen yang nggak mualaf itu kan dia memang nggak tahu bahwa Yesus ngomong ini itu gitu loh. Dia percaya pada dogma gitu saja. Ya dia nggak tahu. Dia nggak ragu. Dia akan bilang bahwa Yesus Tuhan gitu tanpa ragu. Itu karena nggak tahu, guys. Apa bukan karena nggak tahu? Ya karena nggak tahu dan karena dia tuh nggak ada opsi gitu, ya kan? Nggak dikasih opsi seperti para mualaf yang ngerti bahwa ada pilihan. Oh ayat ini ngomong ini kok beda sama ini. Tahu umat Islam yang mualaf itu kan? Yang umat Kristen yang pegang dogma itu nggak tahu. Makanya mereka tuh tidak ragu. Mereka akan kekeh mengatakan bahwa Yesus Tuhan, guys. Mutar nggak hargai justru yang mutar-mutar tuh host udah kita bilang atau gampang gini deh kayak umat penyembah sapi dia nggak tahu bahwa sapi itu bukan Tuhan nggak tahu dia yakin dengan agamanya dia nggak ragu lagi kitanya kamu yakin nyembah sapi yakin sapi Tuhan dia nggak tahu itu bukan Tuhan tapi kalau dia bilang kan oh iya juga ya sapi Tuhan apa tidak kan ada manusia ada matahari bingung dia baru ragu dia
Kalau dia nggak tahu ya nggak ragu dia. Dia taunya sapi Tuhan gitu. Itu logika pikirnya. Dia nggak tahu bikin orang ya nggak ragu justru. Orang tahu dia justru bikin ragu. Ada 2 pilihan lebih. Itu bikin dia ragu justru. Jadi ingat ya sekali lagi ya. Ini rumusnya guys ya. Saya kasih rumusnya. Orang nggak tahu nggak bakal ragu. Dia main lompat aja guys. Nggak tahu dia soalnya kan. Ini benar apa salah. Gas aja terus gitu kan. Orang tahu akan ragu. Oh ini benar apa salah gitu. Ragu dia. Ya imannya mengatakan itu salah. Tapi dia nafsunya bilang itu benar. Itu ya, ragu dia kada itu. Dia tahu guys. Di Al-Quran itu tidak ada keraguannya. Kalimat mutasyabihat itu segala sesuatunya itu yang nggak bisa dicapai sama indera. Begitu udah kita katakan. Tidak tahu huruf Arab, bukan lagi keraguan, memang tidak tahu bang. Saya ini tuh tidak tahu baca huruf Arab. Kita buka kasih huruf Arab dia tidak tahu baca. Sedangkan amin kalau kita Kristen amin ada artinya. Dan kita tanya Islam Sain apa artinya? Tidak tahu katanya. Lu amin kok nggak ada artinya? Aduh. Amin nggak ada artinya bang. Tanya itu. Oke baik kita ke situ. Harun, tadi Anda mengklaim bahwa kata amin di dalam Al-Quran itu ada artinya. Betul? Oke, saya tanya sama Anda, apa arti amin di dalam Al-Quran? Kabul. Ini debat gak guna. Orang ini giring kepada kesesatan gitu kan. Ini sesat guys ya. Debatnya gak guna loh. Saya ketahuan dengarnya gitu kan. Jadi betul-betul gak ada gunanya gitu kan. Gimana mau cerdas kalau digiringnya kayak gini gitu. Ini hostnya ganti nih. Ya kalau menurut saya ini hostnya ganti nih. Hostnya gak cerdas guys hostnya gitu kan. Ganti hostnya nih. Baru ini seperti benang kusut gitu. Seperti dekat setan. Hostnya gak benar, error. Jadi error terus guys. Semua yang ada di podcast ini error semua gitu kan. Karena hostnya error gitu ya kan. Kan lah. Nah ini Anda sudah ngarang. Nih sebentar Harun, sebentar dulu Delonda. Nih saya memberi tantangan kepada seluruh umat muslim yang ada di bawah kolong langit. Tunjukkan sama saya dalilnya bahwa arti amin itu ada artinya kabulkanlah. Di mana? Ya tengok aja di kamus bang. Oh ini nggak tahu apa-apanya Harun nih. Oke lah Harun, kamu turun dulu ya Harun ya. Saya coba mengundang muslim yang lain ya. Saya tidak mau ngomong sama muslim yang ngarang-ngarang ya. Gini, memang kalau muslim yang awam kalau ditanya apa arti amin, jawabannya kabulkanlah doa. Ya itu muslim yang awam, muslim yang nggak pernah sekolah. Itu jawabannya seperti itu. Tapi kalau muslim yang sekolah, pastilah dia tidak menjawab itu. Ya, arti amin bahasa Arab itu artinya jujur atau terpercaya. Itu arti amin dalam bahasa Arab. Ya, makanya kalau kalian baca-baca riwayat-riwayat Muhammad itu dijuluki sebagai Al-Amin, artinya orang yang terpercaya, orang yang jujur. Yusuf di dalam Al-Quran itu ya, itu orang yang amin, orang yang terpercaya. Itu arti amin. Nah, masalahnya sekarang ketika kalian berdoa, ketika kalian mengucapkan Al-Fatihah, kemudian ditutup dengan waladhdallin, kemudian kalian mengatakan amin, yang terpercaya, apakah seperti itu artinya? Makanya tadi Harun tadi bilang artinya kabulkanlah doa kami gitu. Di mana arti amin itu artinya kabulkanlah doa kami? Nggak ada itu gitu loh. Nggak buka data dia bang. Mereka Islam cuma pakai logika pribadi. Mereka nggak sama dengan kita Kristen pakai dalil, pakai data. Mereka hanya ngarang-ngarang. Oke, baik. Yang itu Anda ya nggak bisa bedakan antara nggak tahu dengan ragu. Itu dua hal yang berbeda guys. Nggak relevan itu kan, nggak nyambung ya. Baik, saya coba naikkan yang muslim dulu ya. Ini karena ada 4 panel, jadi saya mengundang yang muslim supaya naik lagi kembali. Dan Renaldi orangnya cukup kalem. Begini Renaldi, kita kembali lagi ke tema awal ya. Ketika seseorang tidak mengerti atau tidak tahu, tidak punya jawaban pasti, maka seseorang itu berada dalam keraguan-raguan. Bukan nggak punya jawaban pasti, memang nggak ada jawaban. Beda ya, nggak ada jawaban pasti dengan nggak ada jawaban itu beda. Misal gini, saya nggak punya jawaban pasti, artinya saya bingung mau jawab A atau B, nggak pasti jawaban saya. Tapi kalau saya nggak jawab, berarti nggak bisa berkata bahwa saya nggak punya jawaban pasti. Memang nggak bisa jawab, mau jawab apa? Saya pastikan bahwa saya nggak bisa jawab. Ngerti? Ya masa gini aja harus diajarin guys.
emang kacau logika memang kan. Nah, sementara nih, Anda akui nggak, ketika Anda membaca Al-Quran itu, ada nggak ayat yang membuat Anda itu bingung, atau yang membuat Anda itu ragu, Anda jadi nggak tahu ini apa sih maksudnya gitu? Nggak ada, kalau bikin kita bingung nggak ada, ragu nggak ada, semua jelas ya, jelas semuanya. Maka penjelasan itu ada jadi sebakan. Kalau ada masih kurang jelas, jadi masih ada itu, ya kan? Jadi guys ya, apa ya? Kita tuh makanya rumusnya itu jelas. Coba cuma Islam yang merumuskan sampai detail itu. Mana yang halal, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang haram. Cuma Islam, Kristen nggak ada. Nggak jelas, nggak detail Kristen itu, gitu loh. Kita aja ngapain kita tahu gitu. Ya, kayak misal kita boleh nggak jabat tangan yang muka muhrim? Kita tahu jawabannya. Mereka nggak tahu, suka-suka mereka logikanya. Oh, menurut saya boleh-boleh saja. Menurut saya nggak boleh, itu kan seorang kayak gitulah. Jadi mereka tuh nggak ada dalil gitu. Kita sumbernya jelas. Kenapa bilang nggak boleh? Karena muka muhrim. Dari mana sumbernya? Quran, hadis. Selesai. Kita semuanya ada sumbernya guys. Jadi kita tuh tidak memakai pengalaman pribadi. Kita memakai dalil. Kita berpatokan pada Quran, hadis. Jadi semua tindakan kita itu tuh, semua pendapat kita tuh kembali ke Quran, hadis gitu loh, ya kan? Ada dalilnya semua gitu, nggak ragu kita. Petunjuknya jelas bagi kita Muslim. Jadi bangun tidur sampai mau tidur lagi jelas. Kalau mereka tidak, nggak ada aturan bagi mereka gitu. Ini orang yang jelas itu nggak ragu-ragu tuh ketika sudah ada SOP. Contoh, saya kerja, udah ada SOP-nya. Kamu jam 7 begini, jam 8 begini, 9 begini. Itu orang nggak ragu lagi, dia tahu mau ngapain. Tapi coba orang, kamu kerja ya, nggak tahu dia mau ngapain, ragu dia, aku ngapain ya, tiba-tiba bosnya datang, kamu kan jam 7 tuh harusnya begini, ya bos nggak ngasih tahu saya, gitu kan? Masa tuh bos itu kok bikin ibarat gini loh, misal gini, kamu jam 9 ya, kamu tuh jam 9 itu kamu misalnya nyuci pakaian atau nyuci baju, nyuci pakaian atau nyapu rumah misalnya. Rupanya kita bingung, kita mau ngapain ini? Karena waktu itu batas, cuman waktunya cuma sejam misalnya. Nyuci baju nggak sempat, bingung kita, itu karena pilihan itu, gitu kan? Ini pasti kan nanya kita, bos, waktu cuma sejam bos, nggak bisa saya kerjakan dua-duanya bos. Kalau kita nggak bingung, ya kita nggak perlu nanya gitu. Dan akhirnya kejadian, kita so pintar nih kan, lalu kita kerjakan. Lupa betul, dia pilih nyapu, ketinggalan nyuci baju. Dia pilih nyuci baju, ketinggalan nyapu. Akhirnya bos marah gitu kan. Bosnya bilang, kamu kok ragu kerja, yang nanya sama saya, ngomong, jangan diam saja. Gitu loh, ya kan? Jadi ragu nanya, bos, ini nyuci dulu atau nyapu dulu nih, karena waktunya terbatas gitu loh. Bosnya nggak tahu, mungkin dia kira kamu secepat Superman, atau dia kira kamu adalah karyawan yang lama, yang ngerti langsung bisa sejam cuci baju. Dia nggak tahu bahwa kamu karyawan baru misalnya. Harusnya kamu ragu gitu nanya, bos, saya karyawan baru nih bos, saya ragu bos, saya nggak bisa kerjakan duanya sekaligus 1 jam. Gimana bos yang saya pilih? Harusnya gitu, tidak menerima saja gitu. Itu ya ngerti ya. Ketika dua pilihan tuh bikin kita ragu ya. Kalau kita nggak tahu, kita nggak bakal ragu. Anda ragu-ragu, Anda tidak punya kepastian. Coba Renaldi. Ada bang. Ada, oke. Oke, banyak bahkan. Dan itu bukti bahwa banyaknya itu adalah para ulama sendiri berbeda pendapat. Jadi omongan Anda itu benar, bahwa ketika Anda membaca Al-Quran, Anda akan bingung. Gini, beda pendapat tuh beda ya, gini ya. Contoh, misalnya saya ngomong, misalnya apa ya? Misal saya tuh adalah punya kelakuan, punya sifat. Saya adalah orang yang misalnya jujur, baik. Saya juga adalah orang yang apa ya? Istilahnya adalah ya semua yang saya lakukan itu adalah punya definisi masing-masing. Banyak orang nilai saya adalah misalnya jujur, lalu pekerja keras dan segala macam. Jadi ada orang yang berdebat nih.
Bobby itu orangnya jujur atau rajin? Ya sama-sama benar. Ya jujur ya rajin gitu. Oke. Lalu ada lagi orang tanya, sebenarnya Bobby ini adalah bohong apa jujur? Misalnya saya pernah berbohong nih, tapi demi kebaikan. Saya katakan bahwa kamu jangan apa ya, kamu jangan narkoba ya, nanti kamu tangkap polisi. Padahal kalau nggak tahu nggak tangkap polisi, itu saya lagi bohong. Tapi orang tahu bahwa saya orang jujur. Dia orang ini mengatakan bahwa dia orang jujur, meskipun saya ngomong gitu. Tapi ada orang ngomong bahwa dia bohong. Pada momen itu saya bohong. Bukan berarti saya tuh bukan berarti saya tuh nggak jujur gitu. Ini semua benar itu. Jadi sesuatu yang tafsirkan beda-beda itu belum tentu betul itu adalah ragu-ragu, bukan. Gitu. Semuanya benar gitu. Cuma beda perspektif. Contoh, orang yang lihat rumah saya di belakang, misalnya rumah saya di belakang itu belum ada dicat, belum ada batu bata. Belum ada di semen, di depan sudah. Orang lihat rumah saya di depan baru bilang, oh rumah Bobby bagus, dicat di semen. Orang lihat dari belakang rumah bilang, oh, nggak bagus rumahnya, rumah semen dicat. Luarnya benar. Orang berdebat nih, enggak rumah Bobby nggak bagus. Ya Anda lihat dari sudut pandang mana. Sama benar kalian berdua gitu. Ngerti nggak? Jadi ketika ada beda pendapat, belum berarti dulunya salah atau ragu-ragu, enggak. Mereka benar gitu, ya. Dan ini bukan masalah apa ya? Intinya gini lah. Suatu itu kan sudah pasti, tapi tafsirnya bikin yang nafsikannya yang salah, ngerti nggak? Contoh gini misalnya ya. Apa ya? Misalnya kayak saya kadang-kadang saya buat salah guys ya. Misalnya gini. Bagi bos mintakan saya nih, misalnya gini. Bos mintakan ambil itu. Saya ragu karena saya itu apa ya namanya ya? Saya ragu karena saya dengar tadi itu ngomong apa. Apakah 2 kilo, 3 kilo. Teman saya yang dengar nggak ragu. Karena dia jelas dengar, nggak ada opsi dia dengar gitu. Nah, bukan berarti apa ya. Jadi itu saya katakan bahwa bukan berarti orang yang ngomong ini salah. Dia belum benar. Saja kurang nangkap gitu. Ngerti ya? Jadi ketika ada orang beda pemahaman, jangan menyalahkan apa yang dipahami. Jangan-jangan Anda nggak paham gitu. Ngerti? Ngerti nggak? Kayak ada bos ngomong, ambilkan itu ya. Kita 2 kilo apa 3 kilo ya? Kita lupa, bukan bos yang salah. Bos bilang misalnya 2 kilo, kita lupa. Ini 2 kilo 3 kilo ya. Lalu kita salahkan bos, nggak bisa. Kamu yang lupa, kamu yang ragu, kamu salahkan bos. Bos pesan jelas 2 kilo gitu. Nah, kalau Anda nggak ngerti, coba deh. Ada bos Anda deh, ya. Dia ngomong, ambil 2 kilo. Ada ragu. 2 apa 3 kilo ya? Lalu Anda silakan bos Anda, kamu kok ragu-ragu? Anda bilang, bos yang salah, bisa gitu. Kita salah loh, kita yang ragu-ragu karena kita lupa gitu kan. Jadi beda pendapat bukan berarti itu adalah ragu, bukan guys. Ya, memang benar semuanya, atau memang ada yang nggak paham gitu. Ya, nggak ada hubungan sama ragu, nggak ada. Nggak tahu aja, nggak paham aja. Ragu itu berhubungan dengan pilihan sekali lagi ya. Pilih A atau B, itu baru ragu namanya. Apa buktinya bahwa Anda akan bingung? Karena para ulama sendiri pun itu berbeda pendapat. Satu sama lain saling gontok-gontokan. Nah, sekarang lalu jadi beda pendapat itu bukan berarti bingung, bukan ya. Gini, ketika ada ulama beda pendapat ya, ada betul-betul nggak tahu, dia nggak bakal bingung karena dia nggak tahu memilih siapa. Dia nggak tahu sama sekali. Ngerti nggak? Tapi kalau dia bingung itu adalah dia tahu nih, ini kayaknya dia tahu ini kayaknya benar tapi salah juga. Ini salah benar juga. Jadi bisa apa? Karena opsinya itu adalah ibaratnya ada opsi guys ya. Ingat, bingung itu ada opsi. Kalau dia nggak tahu ya nggak tahu aja. Dia nggak tahu tuh apa dibahas sama ulama itu. Kalau dia tahu tuh dia bisa milih. Itu bikin dia bingung gitu. Ingat ya. Misal gini, ulama bahas sesuatu yang dia belum pernah pelajari. Misalnya ada orang yang belum belajar bab nikah. Dia nggak tahu tuh orang tuh bicara apa. Atau gini lah, anggap ya gampang gini. Ada seorang anak yang belum dewasa, masih kecil, masih STK atau balita. Orang tua debat tentang masalah nikah. Gimana posisi suami sama istri. Berdebat itu kan. Oh aku suami harus begini, saya harus begini, kamu harus begitu gitu. Nah, dia nggak ngerti nih. Dia milih siapa? Dia nggak ngerti. Tapi ketika dia sudah dewasa, dia ngerti. Oh, ya kayaknya bapakku bilang ini betul ini.
Nah, baru dia bingung itu, ngerti? Orang nggak ngerti, dia nggak bakal bingung gitu loh guys, ngerti ya? Intinya adalah bingung tuh timbul karena kita ngerti. Kita ngerti bahwa ini ada peluang benar, ini ada peluang benar, kita bingung. Mana yang paling benar? Ya, kamu kayak nggak tahu ya nggak tahu aja, nggak ada hubungan sama ragu atau nggak ngerti apa ragu atau bingung guys. Kalau nggak tahu ya nggak tahu aja gitu kan. Bagaimana Anda bisa percaya ayat Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu... Bentar ya, kita cek ini berapa panjang nih guys. Waduh, panjang sekali ya. Aduh, saya mengantuk lagi guys. Saya ngantuk guys, tapi kita teruskan aja lah ya. Sampai kita sampai selesaikan ya guys. Bahwa ketika Anda membaca Tiana, coba Renaldi. Ada bang. Ada banyak bahkan, dan itu Anda akan. Nah, sekarang lalu bagaimana Anda bisa percaya ayat Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu petunjuk dan tidak ada keraguan padanya, sementara Anda sendiri ragu-ragu? Semua petunjuk Quran itu tidak ada menimbulkan keraguan, jelas mana yang halal, makruh, sunnah, jelas semuanya. Ya. Jadi gini loh. Saya capek ngulang nih guys. Yang penting Anda tahu lah ya. Jadi kita mutuskan video ini karena ujungnya situ aja gitu kan. Situ aja guys. Situ saja. Jadi yang penting ada tahu poinnya ya. Kita tonton video sampai selesai. Tapi kayaknya saya nggak perlu banyak ngomong deh, karena bosan juga dengan saya ngomong gitu kan. Itu aja kan. Karena dia itu aja juga gitu kan. Ya makanya saya itu aja gitu. Yang penting poinnya itu ya guys ya. Ya, boleh saya sampaikan tadi lah, Anda kan udah dengar. Jadi saya kira kita nonton aja. Kita nonton aja ya. Tapi saya tinggal tidur gitu ya. Karena Anda tahu jawaban saya kan. Nah, ini konten unik nih guys. Jadi coba tidur aja ya. Yang penting Anda udah tahu kan jawabannya. Jadi bang. Jadi gimana bang? Bagaimana Anda bisa terus percaya kepada Al-Quran kalau keadaannya seperti itu? Bang, bentar bang. Kita sambil baring ya guys ya. Kita juga cuma nanggapin gitu kan. Karena itu aja gitu kan. Saya sambil baring lagi. Saya ngantuk juga besok pagi kerja soalnya kan. Ada dengar aja lah ya. Ini Renaldi beneran muslim nggak nih? Soalnya ada yang tapping di bawah. Katanya begini. Renaldi sejak kapan jadi muslim? Katanya nanti jangan nyamar-nyamar loh. Nanti kami dikira nanti yang ini. Iya, Pak. Jangan gitu, Renaldi. Iya, Renaldi tolong dikonfirmasi dulu. Renaldi muslim atau gimana? Syahadat aja suruh Bang. Muslim apa? Ya, silakan syahadat dulu, Renaldi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim kok dia, muslim teman-teman ya. Berarti itu muslim, soalnya ada yang taping di bawah. Cuman dia muslim sudah anu. Bentar dulu, Bang Edis tanya sama aku, Fit, Renaldi cinta nggak sama kamu? Coba tanya ke aku, Bang. Biar orang ini ngerti. Coba Bang, biar orang ini paham apa itu keraguan. Iya, Fit, oke. Renaldi cinta nggak sama kamu, Fit? Contoh ya, ada dua jawaban, ya, itu kan, ya, misalnya kan ya. Kedua, tidak tahu. Tidak tahu itu, kalau misalnya jawaban aku tidak tahu, itu ada dua kemungkinan. Ya, benar-benar kamu itu cinta atau tidak cinta. Artinya ada dua di situ, ya. Tapi itulah bentuk namanya nggak tahu tuh adalah memang nggak tahu, ngerti nggak? Aku bingung, aku ragu itu beda. Kalau nggak tahu, ya berarti kita tuh apa ya? Kita, aduh, apa yang saya bilang guys ya? Kamu cinta saya apa tidak gitu loh? Ya nggak tahu. Aku nggak kenal kamu kok, aku nggak punya rasa kok, kamu siapa kok gitu kan? Nggak tahu guys gitu, ngerti nggak? Kalau orang ragu tuh gini, cinta nggak ya, cinta nggak ya? Itu ragu-ragu namanya, cinta nggak ya, cinta nggak ya? Tapi kalau bilang nggak tahu, ya jangan tanya. Berarti orang tuh memang nggak mau tahu guys, ngerti? Ngerti nggak? Ini gini, ada orang nanya, kamu cinta sama aku nggak? Nggak tahu, ya sudah tinggalkan orang itu. Dia nggak tahu kok. Tapi kalau dibilang ini ngasih harapan berarti kan, cinta nggak ya? Ayo jawab dong, jangan ragu-ragu. Cinta nggak ya? Nah itu bisa Anda tagih itu. Tapi kalau dibilang nggak tahu ya sudah tinggalkan.
Orang nggak tahu ditanya gitu kan. Guys, apa ya? Kayak anak kecil lah. Anak kecil ya. Nah, kamu mau apa ya? Kamu mau anak kecil ya sama anak balita ada tanya atau sama anak SD. Tanya suatu hal yang kayak kuliah. Misalnya ada kamu mau nyusun skripsi atau pergi ke apa ya? Atau kamu mau pergi ke apa istilah tuh guys? Yang ke rumah-rumah penduduk tuh saya lupa namanya. Anak kecil tuh jawab apa? Nggak tahu. Bukannya bingung. Dia nggak tahu ya nggak tahu. Kalau bingung dia kan, oh aku mau pilih apa aja dah. Mau milih nyusun skripsi dah. Atau aku mau ke situ dah. Apa istilah itu ya? Saya lupa. Itu kalau dia ragu. Anak kecil nggak ragu. Dia nggak tahu ya nggak tahu. Kakak ngomong apa ya? Saya nggak tahu kak. Kamu bingung? Nggak bingung kak? Saya nggak tahu. Kakaknya ngomong apa? Jadi dia tuh bingung bukan kepada pertanyaannya tapi kepada kakak itu. Ini kakak kok bisa nanyakan suatu hal yang nggak relevan pada dia itu, guys, ngerti ya? Dia orang nggak tahu tuh nggak bakal bingung. Orang bingung itu adalah orang yang tahu justru. Dia tahu apa itu nyusun skripsi, dia tahu apa itu KKN ya. Tahu dia, bingung dia. Tapi orang nggak tahu, Anda mau nyuruh dia ragu. Dia nggak tahu apa yang Anda bicarakan. Cari anak SD. Tanya, kamu mau KKN atau nyusun skripsi? Nggak tahu, Kak. Lalu Anda bilang kan, kamu ragu ya? Kak, apa yang ragu, Kak? Kak ngomongnya saya nggak tahu gitu loh. Ngerti nggak logika pikirnya? Ampun guys, serius. Orang ini betul-betul logika aja blok. Saya tidur lagi ya, saya kalau gitu ya. Ini video ini kayak kaset rusak guys. Putar ulang-ulang mulu gitu kan. Ini konten saya jadi kayak konten kaset gitu kan. Memang ini emang tingkat error sudah parah guys. Sudah parah sekali ini kan. Ini kita sambil tinggal tidur aja lah guys ya. Mungkin kalau saya kadang-kadang saya lagi tidur tuh kan, aduh ini kok kok error kali saya bangun lagi gitu kan. Ketidakpastian atau keraguan. Ketidakpastian itulah keraguan itu. Paham nggak Renaldi? Kamu tidak bisa memastikan tentang sesuatu, itulah namanya keraguan. Paham nggak? Iya. Simpel sekali untuk memahami itu. Jadi kalau kamu tidak bisa bilang ya atau tidak, Yang memastikan antara dua pilihan, bukan nggak tahu tuh nggak punya pilihan, ngerti ya? ya tidak bisa memastikan nih jawaban antara ya atau tidak, itulah keraguan. Paham kan? Bukan soal ilmu atau enggak, bukan. Jadi jangan kalian itu terlalu apa ya namanya ya, bilang tadi kan kalian berkelit terus nih ya. Itu kan ketidaktahuan itu bukan keraguan. Loh, kamu tidak tahu itu juga keraguan loh. Benar nggak? Iya, benar. Jadi iya kan? Silakan. Jadi sebenarnya simple loh Renaldi. Gini, pertama gini, modal utama di dalam segala sesuatu itu yang pertama itu logika kita. Ya. Kemudian kita mau nggak kita nipu diri kita sendiri itu? Kalau kita sudah punya pikiran kita bisa nipu diri kita sendiri, ya kan? Itu kita udah nggak beres lagi, Renaldi. Yang nipu diri kita tuh Anda buat kita tuh seakan-akan kita tuh bodoh gitu loh masalahnya kan. Aduh, saya kapan tidur kok gini guys ya guys parah emang ini kan. Sama gini Renaldi, kamu sendiri bilang, Bang, ketika saya baca Quran Bang, saya sendiri ketemu ayat-ayat bahkan banyak jumlahnya yang saya nggak tahu itu apa, bingung. Ya, ketika saya baca tafsir, menurut tafsir A bilangnya begini, menurut tafsir B bilang begitu. Artinya para ulama sendiri berbeda pendapat. Artinya begini Bang Renaldi, ada ayat-ayat di dalam Al-Quran itu yang bagi diri kamu itu tidak jelas atau kamu tidak punya kepastian itu tuh ngomongin apa, maksudnya apa, Anda tidak tahu. Nah, lalu Quran mengatakan bahwa tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu, sementara faktanya Anda ragu. Gitu loh. Jadi itu ya, aduh saya bangun lagi ya. Apa namanya, kalau orang tahu ya, tahu dia nggak ragu. Justru karena nggak tahu dia, karena justru nggak tahu tuh, kalau dia nggak tahu dia nggak bakal ragu. Justru tahu tuh ragu. Yang mana yang benar ini? Masa tuh dia tahu ini masuk akal, dia tahu masuk akal, dia bingung milih guys. Sekali lagi ya, nggak tahu itu bikin nggak ragu. Anak kecil ya,
yang nggak tahu jawaban kakak tadi ya. Aduh, saya ulang dulu guys ya. Penting kita tahu jawabannya gitu kan. Ada PowerPoint yang penting guys. Anda ragu, Anda nggak tahu ini apa ini maksudnya. Gitu loh. Masalah Anda tidak punya pengetahuan, masalah Anda buta bahasa Arab, itu bukan masalah. Intinya Anda berada dalam keraguan ketika Anda membaca Al-Quran karena Anda tidak bisa menyimpulkan apa yang sedang Al-Quran ngomongin. Gitu. Betul? Betul nggak Renaldi? Oke, artinya klaim bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa, tidak ada keraguan padanya. Bagaimana klaim itu bisa Anda pertahankan? Saya nggak mempertahankan, Bang. Gimana? Apa yang saya pertahankan? Saya nggak mempertahankan itu. Terus? Itu Al-Quran yang ini mengatakan, bukan saya. Jadi apa yang saya pertahankan? Oh, ini berat ini kayaknya. Oke, saya ke Al dulu. Al Muslim ya, Al ya. Halo Al Muslim. Halo Al, ini yang baru naik ini loh, si Al ini. Halo, salam toleransi ya. Salam toleransi Al. Oke, Al Muslim ya, Al ya. Halo Al Muslim. Iya, saya Muslim. Oke Al, Salam kita toleransi ya. Iya, toleransi, kita saling toleransi Al. Ini ada challenge nih Al. Mau mengambil challenge-nya nggak? Maksudnya? Kita ada tantangan nih. Mau diambil nggak tantangannya nih? Tantangan itu seperti apa, Bang? Iya, tantangannya seperti ada di layar nih, ya. Tantangan itu begini. Kira-kira ada orang bikin tantangan begini nih. Kalau ada orang bisa mengatakan bahwa dia bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu salah dalam 60 detik, abang mau ambil tantangan itu nggak? Kalau di Al-Quran sih, maksudnya abang coba diulangi lagi. Oke, gini nih. Saya mau tanya sama abang. Definisi ragu itu apa, bang? Itu sesuai dengan kemampuan apa ya? Tergantung dari Bang, yang saya tanyakan definisi ragu, bukan orang menurut si A ragu, B nggak ragu, bukan itu. Yang saya tanya, apa definisi ragu-ragu atau keraguan? Apa definisinya? Enggak, kok Tume langsung tanya seperti itu. Jadi ragu-ragu itu adalah sikap yang timbul ketika dilakukan pada dua pilihan atau lebih. Itu ragu-ragu, bukan sikap nggak tahu. Sikap nggak tahu nggak bakal timbul, nggak bakal ragu, ngerti? Saya nggak tahu ya mau ngapain, ya saya nggak ragu, emang saya nggak tahu mau ngapain. Tapi kalau saya tahu mau ngapain, saya punya opsi nih, saya bakal mandi atau makan. Nah, itu nggak usah ragu, mandi atau makan ya. Saya tahu mau ngapain, tinggal milih nih antara dua opsi. Kalau saya nggak tahu ya berarti saya nggak tahu aja, nggak ragu saya. Kamu mau ngapain? Nggak tahu saya, ya tidur aja gitu kan. Nah, itu gitu guys. Kamu lihat videonya ya. Pertanyaan itu ini agak susah. Oke lah, saya turunkan dulu ya. Saya begini teman-teman, saya itu sangat rindu sekali loh. Saya rindu sekali ketemu ada muslim yang agak pintaran dikit teman-teman. Mohon maaf nih teman-teman ya. Kita karena gini ya, kadang emang susah gitu bicara dengan orang yang mungkin IQ-nya agak-agak ke bawah dikit gitu ya. Saya bukan loh ya, mohon maaf loh sebelumnya ya. Anda mau ketemu saya, ya, coba Anda ketemu saya akan lahap apa? Saya akan buat Anda tuh mati kutu gitu kan? Bukan sombong guys ya. Bukan teman kita nggak cerdas, teman kita aja belum dapat ide gitu kan? Belum dapat vaksin guys. Udah, saya lagi guys ya. Saya pengen gitu ketemu dengan muslim yang ya cerdas gitulah orangnya gitu loh. Ya, coba saya undang dulu nih yang muslim sejati nih. Silakan naik yang muslim sejati ya. Satu Kristen saya turunkan ya, Delanda ya. Saya turunkan dulu ya. Biar muslim bisa naik lagi nih Delanda. Mohon maaf nih Delanda ya. Saya turunkan dulu. Nanti kita undang dulu yang muslim supaya naik lagi nih. Padahal saya tadi tanya itu definisi ragu. Apa sih definisi ragu itu loh. Tadi sudah saya buat definisi ragu. Ragu adalah suatu keadaan di mana kamu tidak bisa atau tidak punya jawaban pasti tentang itu. Itu ragu-ragu. Contoh. Ya, kenapa nggak pasti? Karena ada dua pilihan atau lebih. Kalau nggak tahu ya nggak tahu aja gitu kan.
Misalnya kamu ditanya nih sama orang, kamu Faith itu cinta nggak sama kamu? Kamu jawab iya. Nah, kalau iya, artinya kamu tidak ragu. Tapi kalau kamu jawab nggak tahu ya, kok gini tapi gini, itu kamu ragu. Karena kamu tidak punya jawaban pasti tentang itu, gitu loh. Itu namanya ragu. Seperti itu. Enggak, saya nggak tahu karena saya nggak kenal siapa kamu gitu loh. Siapa kamu tuh gitu loh, ya kan? Mana sih guys? Nah, Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang jelas dan tidak ada keraguan padanya. Tertulis di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Ya, kedua atau ketiga itu dikatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Tidak ada keraguan padanya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, sementara Anda yang Muslim ragu-ragu tidak tahu jawaban pastinya apa, itu lagi ngomongin apa, berarti Anda dalam keraguan-raguan. Begitu. Anak balita yang nggak tahu apa diomongin sama anak SD ya, atau anak balita yang nggak tahu apa diomongin kakak-kakak kuliahnya, ya itu nggak bingung dia nggak tahu. Kakak nanya, Dek, kamu mau KKN kalau kuliah nanti atau mau unsur skripsi? Nggak tahu, Kak. Kamu ragu ya? Bukan, saya nggak tahu apa itu unsur skripsi sama apa itu kuliah, apa itu. Saya nggak tahu, Kak. Nah, itu. Bukan dia tuh ragu, dia mah nggak tahu gitu kan. Jadi guys, apa ya, ini makanya hati-hati ya. Kadang-kadang orang Kristen ini suka menjebak dia. Kita jangan terjebak. Kita tuh cerdas guys. Cuma kita tuh belum dapat wangsit. Saya bukan bilang wangsit ya. Memang apa ya? Makanya saya bilang ya, kita harus punya nalar. Ya, memang kayak gini ini gampang logika jawabnya kan. Cuman Anda aja belum dapat ide gitu kan. Ya kita doa lah semoga teman kita Muslim dikasih ide sehingga bisa jawab seperti saya gitu kan. Saya bukan sombong guys ya, bukan. Tapi kebetulan saya dapat ide gitu kan. Makanya saya bisa ngomong ini gitu. Mungkin Anda belum dapat ide gitu kan. Dan sayangnya saya tidak diikutkan di apa itu kan. Kalau saya ikut saya bisa langsung bantah gitu. Ya, biar dia nih ngerti sedikit bahwa kita nggak bisa ditipu dengan hal seperti ini gitu kan. Ini mereka buat ini seakan logis. Padahal mereka tuh nggak logis sama sekali guys. Nggak ngerti mereka poin-poinnya gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.